harus dihukum yang membakar lahan ini. Nah, harapan Bapak Pak dengan pelaku tindak kejahatan pembakaran lahan seperti ini bagaimana Pak? Harus ditindak tegas terhadap pembakaran lahan yang ilegal. Pokoknya sekarang ini Pak, kita harus minta ditegas bagaimana tindak lanjut hukumnya aja Pak. Itu aja. Terima kasih Pak. Oke, dan kita kan ya otomatis itu ditangkap juga itu Pak. Harus tindak tegas Pak. Harus ditindak tegas. Ya. Terhadap pelaku pembakaran ini gimana Pak? Sama Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Harus dihukum gitu ya Pak? Ya, harus dihukum. Kita atas nama masyarakat yang pemilik lahan di sini, tolong ditindak tegas Pak. Itu aja permintaan kita dari pemilik lahan yang ada di sini. Nah, terhadap pelaku tindak kejahatan Pak, pembukaan lahan diduga ilegal bahkan dengan cara membakar, ini harapan Bapak terhadap aparat penegak hukum apa Pak? Tolong tindak tegas Pak. Tolong tindak tegas. Ditangkap, dibargol atau bagaimana Pak? Iya Pak. Ditangkap aja Pak. Oh, diproses dengan hukumnya Pak ya? Iya. Oke Bapak, terima kasih. Selamat siang. Ini dalam rangka apa ini Pak? Dalam rangka kita dari Ormas BPD Alun Brito pendampingan warga untuk melapor pembakaran lahan. Yang di mana kejadiannya Pak? Yang kejadian kemarin kita di Muara Inu ya, yang kita dampingi kemarin di Desa Muara Inu, kilometer 7 arah dari Desa Muara Inu. Jadi hari ini Bapak selaku kuasa pendamping ya Pak ya? Iya benar, kita yang dilapor poinnya apa aja Pak? Ya, yang kita lapor ke pihak Kapolres Brito Utara untuk menindaklanjuti video-video kita yang pada saat itu kita mendampingi pembakaran lahan yang ada di Desa Muara Inu. Oh, terkait pembakaran ada lagi Pak poin-poin yang lain Pak? Benar, ada pembakaran lahan dan juga kerusakan lahan-lahan mereka, kebun mereka yang sebagian kena, sebagian juga sudah hampir habis terbabat oleh lahan itu. Oke, investasi yang diduga ilegal yang melakukan pembakaran lahan dan juga di sana pengambilan hak masyarakat yang kita dampingi lah. Kalau yang dikatakan investasi diduga ilegal, berarti di sana investasinya tidak ada ditemukan pelang proyek. Apa ciri-cirinya Pak sampai Bapak menyatakan itu ilegal Pak? Ya benar. Biasanya kalau tidak ilegal ya, perusahaan itu seharusnya ada menaruh pelang pemberitahuan PT apa dan izinnya, iupnya dan lain sebagainya. Tapi di sana sama sekali kita tidak menemukan pelang apa-apa pemberitahuan tersebut. Kalau ciri-ciri lain Pak, apa di sana ada sejenis alat berat atau apa Pak yang ciri-ciri bahwa di sana ada investasi Pak? Ya benar. Di sana yang kita lihat ada alat berat ya, buah ekskavator, ada doser ya, ada stum, ada DT ya, bentruk. Itu yang kita lihat. Untuk investasi yang diduga ilegal ini yang kita dapatkan dari lapangan dan juga dari orang-orang di tempat, informasinya yang kita dapatkan pemilik daripada investasi ini yang berinisial R ya. Jadi sampai di sana diperkirakan ya Pak ya bahwa di sana investasi ya, investasi tapi diduga ilegal. Seharusnya pembukaan lahan kalau hanya untuk pribadi
berapa hektar kalau diduga investasi yang seharusnya memang memiliki izin, itu sekitar berapa hektar, Pak? Kalau masalah pembakaran lahan ya, menurut kita dan menurut pengetahuan kita, apapun alasannya tidak boleh untuk membakar. Kalau investasi yang sampai disebutkan diduga ilegal itu berapa luas, Pak, lahan yang dibuka itu kira-kira? Kalau dilihat kita secara kasat mata di sana itu sangat luas ya, kurang lebih ya sekitar mendekati ribuan hektar. Oh, ribuan hektar. Kalau ribuan hektar itu seharusnya mereka harus mengantongi izin atau bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya benar. Pastinya ya, kalau yang kita ketahui dari dinas perkebunan itu 35 hektar punya lahan perorangan itu sudah mengantongi izin lahan ya, izin biok usaha untuk apa dan buat apa itu lahan yang mereka buka. Terkait dengan laporan Bapak juga bahwa di sana ada dugaan penggelapan hak, Pak. Apakah di sana ada pemilik lahannya yang meminta pendampingan dengan Bapak? Ya benar. Di sini ada Ibu Maki dan kebetulan ada berpuluh orang ya, sekitar 10 orang yang kemarin membuatkan surat kuasa kepada kita, meminta kepada kita untuk mendampingi segala urusan ya, baik dari awal maupun sampai akhir dengan siapapun juga, dan juga kita mendampingi ini untuk perihal pembakaran lahan itu dan pengambilan hak mereka atas lahan mereka yang kena, dan terus kita dari anggota ya dari Ormas Alur Barito mendengar dan melakukan laporan, karena kita dari Ormas mendengar langsung ya apa yang mereka inginkan, dan kita langsung melapor supaya kenapa kita diminta dari mereka, dari pemilik lahan, dari masyarakat untuk melapor pembakaran lahan itu supaya kita dari Ormas tidak dianggap atau tidak dibilang kita pembiaran atas lahan, atas keberatan mereka. Bu, mohon izin Bu. Ini kelihatannya Ibu baru dari Kapolres juga ya Bu ya. Terkait dengan kepemilikan tanah Bu, yang katanya ada penggelapan hak. Apa Ibu juga warga desa mana Bu? Sekarang domisilinya di mana Bu? Oh, kalau domisilinya Bu, domisili tempat Ibu? Jingah. Oh, Ibu berdomisili di Jingah. Ya. Tetapi apa benar Ibu memiliki tanah di wilayah Desa Ino Bu? Betul, saya ada memiliki tanah di Desa Ino. Ceritanya sampai ada tanah di mana di sana gimana Bu? Oh, begini ceritanya. Kami kan di situ bikin ladang. Nah, sama suamiku dan beberapa orang yang bikin ladang situ, dan didampingi dengan teman-teman, dan aku bikin surat ada di kaum desa mengikuti menitipkan tanah di lapangan situ. Nah, ada surat-suratnya Bu? Ada surat-suratnya? Ada. Coba diangkat Bu, diangkat ke kamera Bu. Nah, ini surat-suratnya ada Kades Ino Hernedi dan ini surat-surat Ibu ada beberapa lembar ini ya Bu ya? Iya. Dan punya warga lain. Ini tanda tangannya sangat resmi sekali ya Bu ya, ada tanda tangan RT, ada tanda tangan kepala desa, dan nomor registernya cukup atas nama kepala desanya Hernedi ya? Iya. Oh, jadi ada berapa surat itu Bu? Ada 4 surat. Oh, ada 4 surat. Itu yang kepemilikan Ibu, artinya walaupun Ibu tinggal di Jingah, tetapi kepemilikan tanah di sana Ibu juga sudah mengikut sertakan dengan aturan bahwa telah diakui oleh pemerintah Desa Ino juga ya Bu ya? Iya. Apa Ibu hari ini ikut melaporkan ke kepolisian Bu? Iya, saya ikut. Oke Bu, harapan Ibu gimana Bu? Oleh saya keberatan. Oh, Ibu keberatan, hak Ya. Ibu digarap. Sudah digarap Bu? Sudah. Waduh. Oke lah Bu, mudah-mudahan nanti pelaku penggarapannya bisa ketemu, Ya. bisa mengakui bagaimana tanggung jawabnya ya Bu ya. Dan mudah-mudahan proses hukumnya sebagaimana yang Ibu inginkan
bisa tuntas ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Harapan Bapak atas laporan yang Bapak sampaikan ini terkait dengan khususnya laporan Pak, untuk tindak lanjutnya bagaimana Pak? Begini, untuk harapan kita masalah laporan kita yang kita sampaikan pada hari ini, yang dimana kami dari Ormas menyampaikan langsung apa yang masyarakat keberatan dan meminta kepada kita untuk melapor, makanya kita langsung melapor ke pihak Kapolres Barito Utara dan kita serahkan langsung kepada Bapak Kepolisian atau Bapak dari Hukum Positif untuk mengambil langkah selanjutnya, dan kita serahkan semuanya apa dari yang mereka lakukan dari pihak kepolisian. Bapak dari Ormas, pengurus Ormas GPD Alur Barito mempercayai langsung kepada pihak Kapolres Barito Utara. Mungkin begitu ya Pak ya? Benar. Pak, terkait dengan pembakaran tadi Pak, pembakaran lahan sehingga Bapak simpatisan untuk turut melaporkan, itu atas dasar apa Pak? Karena yang kita tahu memang selama ini ada khusus larangan membakar. Nah, tapi ada juga ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk masyarakat yang beradang. Nah, sekarang Bapak sampai melaporkan khususnya terkait dengan pembakaran itu ada masalah apa Pak? Nah, begini, kalau kita sebenarnya sampai melapor perihal ini agar kita minta supaya hukum itu ada kesetaraan dan tidak ada kesenjangan, yang mana masyarakat yang membakar lahan, membakar ladang itu ada rasa takut kan. Dan kebetulan kita di sana kemarin melihat sebanyak itu pembakaran, makanya rasa kecemburuan lah di antara kita masyarakat juga. Setiap masyarakat yang lewat atau melihat daripada pembakaran itu, mereka merasa cemburu, merasa keberatan kalau mereka dilarang untuk membakar, sementara yang kita lihat ada pembakaran yang begitu besar. Nah, maka dari itu mereka meminta kepada kita, khususnya juga kita dari Ormas GPD Alur Barito merasa kecewa ya, merasa kecewa, dan kita juga meminta agar hukum atau undang-undang itu ada kesetaraan, dan apapun alasannya pembakaran lahan menurut kita kurang tepat kalau tidak ditangkap. Sampai Ini sudah dilaporkan tapi dibiarkan tidak ditangkap, jangan salahkan masyarakat nanti kalau semuanya membuat ladang dengan cara membakar ya Pak ya. Benar. Nah, kecemburuan sosialnya kan di situ Pak. Benar, kecemburuan sosialnya di situ. Karena masyarakat merasa ada kecemburuan ya, sebahagian ada yang diizin untuk membakar. Entah itu diizin dari mana, dari pemerintah atau dari mana, kita tidak tahu ya. Yang pasti kita melihat dari lahan itu ya dibakar. Bahkan bisa nanti kecemburuan sosialnya bisa adu kuat ya Pak ya, merasa nanti masyarakat ada yang memiliki doser, memiliki eksa, nanti mereka dengan bebas membuka lahan sendiri tanpa izin ya Pak ya, karena merasa siapa yang mampu kan ya, benar. Tanpa izin kan. Entah bagaimana mereka juga merasa kecemburuan itu, akhirnya mereka membakar juga ikut-ikutan dengan keadaan seperti ini, sehingga hukum kita ya jadinya tidak ada ketegasan. Oke Bapak, terima kasih. Nanti video ini akan kita konfirmasikan lagi ke berbagai pihak, nanti untuk dimintai bagaimana nanti terkait dengan pelayanan dan siapa sebetulnya pemilik lahan yang Bapak bilang tadi diduga investasi ilegal. Oke Pak, semoga laporannya ditindaklanjuti. Terima kasih.